suara-Mu, lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan sama-sama. Tuhan, ini hati kami, Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa kami mendekat kepada Tuhan, maka kami sedang mendekat kepada dunia ini. Tanpa kami dekat dengan Tuhan, maka kami jauh dari Engkau. Tuhan, kami sungguh berdoa, biarlah waktu ini boleh sungguh-sungguh Tuhan kami pakai untuk boleh duduk tenang, berbicara dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang di rumah, berkati setiap kami juga yang datang di tempat ini untuk berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita jaminan. Saudara, Tuhan menjamin kehidupan kita, dan jaminan itu Dia berikan melalui putranya, anaknya sendiri. Dia berikan bagi setiap kita. Saudara, saya rindu kita menaikkan pujian ini yang akan menghantar kita pada setiap doa-doa kita. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sekali lagi kita katakan, jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara, bukankah Dia Allah yang layak kita masyurkan? Bukankah Dia Allah yang layak menerima setiap puji-pujian kita? Karena itu kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan puji-pujian kepada Allah yang sungguh-sungguh menjamin hidup kita, yang memberikan kita keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan untuk hal yang besar, perbuatan besar ini yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memasyurkan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima puji-pujian kami, sebab Engkau Allah yang namanya termasyur, sebab Engkau Allah yang mulia ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Engkau tidak menjamin kehidupan kami dengan apa yang ada di dunia ini, tetapi Engkau menjamin hidup kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang mulia. Dan ya Tuhan, biarlah lidah kami, biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian. Biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan kata-kata yang memasyurkan Tuhan. Kalau selama ini ya Tuhan, mulut kami mungkin penuh dengan cacian. Kalau selama ini Tuhan, mulut kami penuh dengan sungut-sungut. Kalau selama ini Tuhan, mulut kami mungkin penuh dengan hal-hal yang kotor. Tuhan, kami rindu mulut kami penuh dengan puji-pujian, sehingga kami memasyurkan Tuhan. Sehingga setiap orang Tuhan yang mendengar suara kami, yang mendengar perkataan kami, juga memuji dan memuliakan dan memasyurkan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami.
Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu dan termasyurlah Engkau ya Tuhan. Saudara, kita juga mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, mari kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Apa yang kita terima, apa yang kita pegang, apa yang kita miliki, bukankah semua berkat dari Tuhan? Mari kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Entahkah keluarga kita jauh dari kita, ataupun mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Tapi saudara-saudara, mari kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Mari kita juga bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bersyukur untuk karunia, untuk talenta, bahkan untuk hobi yang kita lakukan tiap-tiap hari. Yang semuanya juga berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan di gereja Tuhan, mari kita bersyukur untuk pelayanan itu. Saudara, bagi setiap kita juga yang masih saat ini ada di gereja, masih bertumbuh bersama di gereja, kita bersyukur untuk gereja. Mari kita juga saat ini datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, untuk itu pun kita naikkan syukur kepada Allah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami terima dengan tangan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang kami miliki yang tidak berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan, seringkali kami merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kami. Tuhan sudah melupakan kami. Bahkan Tuhan jauh dari kami Tuhan. Tuhan, kami melihat kembali bahwa apa yang sedang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kami miliki, sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Itu kami ucapkan syukur Tuhan. Bersyukur untuk suami, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk hamba didik, untuk hamba besarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk setiap kesempatan melayani Tuhan. Bersyukur untuk setiap teman-teman yang boleh melayani bersama. Dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami pun, Tuhan mau terus memakai kami dengan kesabaran. Kami bersyukur untuk gereja-Mu Tuhan, tempat di mana kami boleh bertumbuh bersama, tempat di mana kami sama-sama boleh saling mendukung, mendorong, menguatkan, tempat di mana kami sama-sama boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan terlebih dari semuanya itu pun, kami mengucap syukur untuk setiap kesulitan-kesulitan hidup. Kami mengucap syukur untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup yang membawa kami Tuhan di dalam penderitaan yang berat dan dalam sakit. Tetapi Tuhan, di dalam semuanya itu kami boleh dekat dengan Tuhan, dan kami tahu bahwa kami hanya punya Tuhan, tempat di mana kami bergantung dan berharap. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak henti kami bersyukur, tidak henti kami memuji Tuhan, tidak berhenti kami memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, biarlah kita mau terus taat kepada Tuhan, sebab Tuhan yang terus memberikan kita jaminan yang mulia. Kita mau katakan, aku mau taat sepenuhnya dan suka surgawi turun melimpah. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara-saudara, kita telah memasuki bulan Desember, saudara ya. Dan kita sudah memasuki masa-masa ketika kita menantikan kelahiran Kristus. Kita bersama-sama mau berdoa, kita bersyukur untuk suka surgawi yang Tuhan berikan di momen Natal ini. Saudara, apapun yang sedang terjadi, apapun pergumulan hidup kita, tetap suka surgawi itu kita terima dari Allah. Karena hari ini, bulan ini, kita kembali mengingat bahwa Juru Selamat itu lahir buat kita.
Sudah, mari kita berdoa untuk persiapan Natal gereja-gereja. Surat edaran dari pemerintah, sudah dibagikan juga. Kita berdoa agar supaya gereja-gereja juga boleh melakukan setiap apa yang dilakukan, protokol-protokol kesehatan yang diberikan. Sudah, mari kita berdoa supaya setiap gereja dalam mempersiapkan, terlebih lagi mempersiapkan hati setiap umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan di momen Natal ini. Mari kita bersyukur dan kita berdoa untuk persiapan gereja-gereja dalam Natal ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mengucap syukur kepada Engkau. Ketika kami memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, dan kami juga memasuki masa Advent di mana kami menantikan kelahiran Yesus Kristus, di mana kami menantikan akan datangnya Yesus Kristus kembali ke dalam dunia. Hari-hari ketika kami menantikan, tiap-tiap hari Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir di dalam gereja kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang mungkin pada tahun ini merayakan Natal yang tidak seperti biasanya, sehingga persiapan-persiapan yang dilakukan pun tidak seperti biasanya. Rapat-rapat yang dilakukan pun tidak seperti biasanya. Dan ibadah yang dilakukan pun tidak seperti biasanya. Kami harus mematuhi protokol-protokol yang ada. Bahkan banyak di antara kami yang harus ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biar ini tidak pernah mengurangi sukacita Natal yang kami terima dari Tuhan. Kami berdoa bukan hanya perayaan, bukan hanya persiapan-persiapan, tetapi lebih dari semuanya itu Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu boleh mempersiapkan hati untuk bayi Natal itu lahir di dalam hati kami Tuhan. Dan kami kembali boleh melihat betapa kotornya kami, betapa tidak layaknya kami menerima bayi Natal itu di hati kami. Ya Tuhan, Tuhan tolonglah gereja-Mu. Ya Tuhan, tolonglah gereja-Mu. Di momen Natal ini Tuhan berkati gereja-Mu, persatukan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, kita juga mau berdoa untuk Natal di gereja kita secara khusus, saudara-saudara ya. Kita berdoa untuk jemaat kita. Kalau saudara mungkin ingat nama setiap saudara-saudara kita ya, kita mau berdoa. Setiap keluarga kita juga kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong di momen Natal ini, juga bagi panitia, kami hamba-hamba Tuhan. Saudara doakan untuk kerohanian setiap jemaat Tuhan. Doakan supaya ada pemulihan keluarga di hari Natal. Saudara, kita berdoa untuk kelahiran Yesus di tengah-tengah keluarga yang memulihkan, yang mempersatukan setiap keluarga di momen Natal ini. Kita juga berdoa kalau ada di antara keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, supaya di momen Natal ini menjadi momen di mana kita membawa terang itu bagi saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat kita secara khusus GKI Pontianak. Berdoalah, mari kita buka suara dan kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami berdoa bagi umat-Mu GKI Pontianak. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mempersiapkan Natal, baik setiap kami hamba-hamba Tuhan, baik setiap kami panitia Natal, juga umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk Natal kali ini. Kami berdoa Tuhan, agar supaya jemaat-Mu sungguh memiliki hati yang rindu untuk bertemu dengan Yesus, untuk berjumpa dengan bayi Natal itu. Dan Tuhan, kami boleh kembali diperbaharui dalam Tuhan. Kami boleh dipulihkan di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, supaya di momen Natal ini ada pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, supaya di momen Natal ini ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami yang lemah. Supaya di momen Natal ini Tuhan, Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Dan Tuhan, di momen Natal ini Tuhan, Engkau memulihkan hati yang hancur. Dan Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan-Mu Tuhan, mohon pertolongan-Mu Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, bagi saudara kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Kami meminta kepada Engkau, selamatkanlah Tuhan keluarga kami. Selamatkanlah keluarga kami ya Tuhan. Bukankah Engkau berjanji ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pun akan diselamatkan. Bukankah Engkau berjanji Tuhan? Karena itu di momen Natal ini kami berdoa, Tuhan selamatkan kami. Tuhan pulihkan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang berserah penuh kepada Tuhan. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Mari dengan iman kembali kita katakan, aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara, hari ini kita juga mau mengingat untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus kita mau berdoa mengingat untuk saudara-saudara kita yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara ya, saudara, kita mendengar berita yang sangat mengejutkan ketika ada satu keluarga yang dibantai dengan sadis, yang dibunuh dengan sangat sadis, saudara, dengan teroris. Saudara, sungguh suatu hal yang perlu kita doakan. Situasi di sana, kita memohon kedamaian dari Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah ketakutan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan damai di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang yang percaya juga di sana, saudara-saudara ya. Kita juga berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Saudara, kita tahu bahkan ada anak atau istrinya yang menyaksikan bagaimana suaminya, orang tuanya dibunuh dengan sangat sadis, saudara ya. 4 orang dibunuh dengan sangat sadis dan rumahnya dibakar seperti itu ya, sudah dibunuh dengan cara begitu rupa, masih dibakar lagi, saudara. Saya waktu melihat dan membaca berita ini, wah, kok ya masih ada kok seperti ini gitu ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Kita juga berdoa untuk penduduk sekitar yang mengalami trauma ya, takut sekali mereka ada di rumah karena kapan saja teroris bisa datang dan membunuh mereka, karena mereka juga tinggal di tempat yang berjauhan antara satu tetangga dengan yang lain dan masih dikelilingi oleh hutan, saudara ya. Jadi mereka juga merasa tidak aman, mereka dalam ketakutan. Sudah, mari kita berdoa untuk situasi di sana, kita berdoa untuk keluarga, kita juga berdoa untuk penduduk yang tinggal di sana. Tuhan menolong mereka. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami memohon damai-Mu di tengah-tengah dunia dalam kekacauan. Tuhan, kami memohon kedamaian-Mu di tengah-tengah dunia yang trauma dan mencekam, dalam situasi yang mencekam. Secara khusus Tuhan, apa yang terjadi di Sigi, di Sulawesi Tengah, ketika kami mendengar berita yang juga Tuhan membuat kami merasa begitu sedih, ketika Tuhan ada pembunuhan yang begitu sadis dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tuhan, kami tahu secara khusus dalam hal seperti ini ada trauma tersendiri yang mereka rasakan, ketakutan yang begitu Tuhan, apalagi ketika peristiwa ini terjadi. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan tolong Tuhan hadirkan damai di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di sana. Kami tahu jiwa mereka diancam, mereka sungguh-sungguh merasa tidak aman bahkan di rumahnya sendiri. Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang boleh melingkupi mereka dengan kasih-Mu, melingkupi mereka dengan damai-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan, biar Engkau yang boleh menolong seluruh penduduk yang ada, juga keluarga di sana. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara, kita juga berdoa untuk pemerintah, untuk TNI, Polri dan Satgas anti teroris. Kita berdoa akan setiap usaha-usaha pemerintah untuk menangkap juga ya pelakunya. Kita berdoa supaya ada ketegasan juga dari pemerintah. Kita berdoa juga agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh sungguh-sungguh adalah suatu kebijakan yang mendatangkan ketentraman dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan kejadian seperti ini tidak memecah belah bangsa ini, melainkan boleh menjadikan kita kuat bersatu. Mari kita sama-sama berdoa untuk TNI Polri, biarlah Tuhan yang boleh pakai mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk TNI Polri dan Satgas anti teroris juga yang saat ini bekerja, yang saat ini Tuhan melakukan juga pencarian terhadap tersangka yang melakukan pembunuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong juga pemerintah kami boleh tegas dengan perilaku-perilaku yang seperti saat ini Tuhan, sehingga tidak ada pembiaran, sehingga juga boleh sungguh-sungguh Tuhan pelakunya boleh mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, sehingga Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan agar supaya peristiwa ini tidak dipakai untuk mencerai-beraikan bangsa ini, melainkan boleh mendatangkan persatuan, kekuatan ketika kami masyarakat Indonesia bersatu bersama. Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolong Bapa, biarlah Indonesia boleh sungguh-sungguh ada dalam pertolongan dan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, kita juga mau berdoa untuk Ali Kalora, saudara ya, pemimpin komplotan teroris Mujahidin Indonesia Timur yang terus disangka bertanggung jawab dengan peristiwa ini karena melakukan pembunuhan ini. Saudara, berserta dengan kelompoknya. Saudara, mari kita mau berdoa untuk Ali Kalora. Dimanapun dia berada, mata Tuhan melihat di setiap tempat. Bahkan Tuhan melihat hati. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa, sebutkan namanya. Kita berdoa supaya saat ini pun ketika kita berdoa, Tuhan jamah dia, Tuhan yang boleh menolong dia. Kalau kita berdoa, kita yakin, kita percaya Tuhan juga yang boleh mendatangkan pertobatan. Dan kalau bisa, Tuhan yang mengubah hatinya, Tuhan yang boleh menolong. Tuhan juga gagalkan setiap niat-niat jahat yang akan dilakukan. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk komplotan teroris Mujahidin Indonesia yang dipimpin oleh Ali Kalora. Tuhan, kami sungguh berdoa Engkau yang boleh sungguh-sungguh Tuhan menolong. Tuhan, Engkau yang boleh juga saat ini melihat apa yang dimana, walaupun kami bahkan pemerintah juga mencari dan sulit untuk menemukan, tapi mata Tuhan Engkau melihat ke segala tempat, bahkan di dalam ke dalam hati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ali Kalora ini Tuhan, Engkau yang boleh jamah hatinya. Dan kami berdoa Tuhan agar supaya kalau ada niat-niat jahat yang tersembunyi dan terselubung, Tuhan juga yang boleh gagalkan. Tuhan, setiap pemberontakan, setiap dendam di dalam hati, kebencian terhadap bangsa Indonesia, Tuhan kami berdoa, Engkau pula yang sanggup menghancurkan setiap kekerasan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, dan kami percaya ketika kami berdoa saat ini pun Engkau sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, dan Engkau Allah yang menjawab tepat pada waktunya. Dan kami mengimani itu Tuhan, ketika kami berdoa, maka Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, bagi gereja ini, dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, supaya Tuhan yang menguji hati kita, Tuhan yang mencoba hati kita, Tuhan yang menyelidiki hati
dan batin kita, sehingga mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini mata kita tertuju kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan, biarlah setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita dapat berdoa dan berkata, Tuhan, uji aku, selidiki aku ya Tuhan. Apakah aku mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya? Biar firman Tuhan yang menguji hati kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau kumuliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita bangkit bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami mau nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau kumuliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sebab Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang menguji hati kami, yang menguji batin kami. Biarlah kebenaran itu seperti terang yang menerangi hati kami. Ya Tuhan, ini kami di hadapan Engkau, dan berbicaralah kembali kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Saudara, mari kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel 18 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Yehezkiel 18 ayat 30 sampai ke-32. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, saya akan kembali bacakan bagian firman Tuhan ini sekali lagi, saudara ya. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara-saudara, beberapa waktu ini, minggu yang lalu kita memasuki minggu Advent yang pertama. Saudara, kenapa ada minggu Advent? Mengingatkan kita kembali kepada masa-masa penantian. Penantian para nabi dari dulu menantikan juru selamat akan datang, gitu ya. Dan saudara, setiap kita hari ini menantikan Kristus yang akan datang, saudara. Setiap kali kita menderita di dalam dunia ini, setiap kali ada sesuatu yang menyakiti hati kita, setiap kali kita kehilangan apa yang kita miliki dan itu benar-benar menusuk hati kita, maka kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Sehingga kita menantikan juru selamat itu untuk datang kembali bagi setiap kita. Saudara, bahkan saudara, Advent seharusnya mengingatkan kita bahwa tiap hari kita menantikan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, penantian itu suatu hal yang wajar bukan dalam hidup kita, pasti setiap kita pernah menanti ya, menunggu. Saudara, di dalam waktu penantian atau di dalam waktu menunggu, saudara, maka ada banyak hal yang akan terjadi seperti itu. Saudara, kalau kita ngantri ke dokter ya, terus kita harus menunggu. Nah, saudara, maka sekarang kan orang cenderung ya karena punya HP, jadi menunggu sekarang sudah ya nggak terlalu bisa melakukan hal yang lain. Bisa balas WA gitu ya, bisa mungkin lihat video, bisa nonton film Korea gitu kan, macam-macam saudara. Jarang saya lihat orang nunggu ngobrol tuh, agak jarang sekarang. Biasanya nunggu pasti pegang HP gitu ya, balesin WA atau nonton atau YouTube atau segala macam, Instagram, lihat profile gitu kan, lihat status orang lagi ngapain, nah gitu saudara ya. Saudara, di dalam masa-masa penantian ini, maka kita akan melihat apa sebenarnya yang sedang kita lakukan di masa-masa kita menantikan Kristus datang kedua kali. Nah saudara-saudara, apakah kita tetap setia di dalam penantian itu? Ataukah kita berubah setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap matanya terarah kepada Kristus? Apakah kita tetap menantikan Kristus Juru Selamat itu datang? Atau kita berbalik kepada dunia ini? Atau kita meninggalkan gereja? Atau kita meninggalkan saudara-saudara seiman? Atau kita meninggalkan pelayanan? Atau mungkin kita melakukan banyak hal di luar Kristus? Di mana kita seharusnya sedang menantikan Kristus itu, seharusnya kita menantikannya dengan setia, bukan? Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini menjadi perenungan saya hari ini, saudara ya. Saya kaget gitu ya.
Seolah-olah Tuhan waktu saya baca ini, nggak cocok nih firman Tuhan buat orang yang lagi berulang tahun gitu kan. Masa aku akan dihukum kayaknya gitu ya saudara ya. Tapi saudara, firman Tuhan ini benar-benar menguatkan dan menegur saya. Itu saudara-saudara, kenapa? Saudara, betul-betul kita itu kalau nggak dicambuk, kalau nggak dibukakan matanya, seolah-olah nggak berbalik kepada Tuhan, seperti itu ya. Saudara-saudara, mungkin seperti kita kalau sedang main gitar gitu ya, itu lama-lama itu gitarnya bisa fals, jadi harus di stem ulang, harus di stem ulang, harus di stem ulang. Sehingga saudara-saudara, setiap waktu kita datang kepada Tuhan, itu waktunya kita di stem lagi hatinya gitu. Itu waktunya kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Setiap kali pagi hari kita saat teduh, setiap kali hari Rabu kita datang berdoa, setiap kali hari Minggu kita datang ibadah, hati kita tuh dipaksa untuk datang kepada Tuhan, saudara. Hati kita dipaksa untuk bertobat, untuk melihat kepada Tuhan. Seperti tiap kali kita tuh dibilang sama Tuhan, bertobat, berpaling dari durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, kenapa Yeskiel menuliskan ini, saudara? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang menyalahkan orang lain ketika mereka dihukum Tuhan. Mereka menyalahkan raja-raja mereka, mereka menyalahkan leluhur mereka, mereka menyalahkan keadaan yang terjadi. Padahal mereka pun melakukan apa yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengatakan, oh gara-gara nenek moyang kami dihukum. Gara-gara raja-raja kami dihukum. Gara-gara nenek moyang saudaraku, gara-gara mereka, gara-gara kamu, aku dihukum. Mereka lupa, mereka melakukan kejahatan dan dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan kamu, gitu ya, hai kaum Israel. Menurut tindakan kamu, bukan menurut orang lain kalau kita dihukum. Bukan karena suami, bukan karena orang tua kita menerima hukuman, tetapi karena tindakan kita sendiri. Dan Alkitab mengatakan semua manusia jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Sehingga hukuman itu pasti bagi dosa. Saudara-saudara, panggilan untuk bertobat adalah panggilan di masa-masa Advent, bukan? Panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, berpaling dari segala durhaka. Saudara tahu kata durhaka tuh kata yang keras sebenarnya untuk dipakai ya. Anak durhaka gitu ya. Anak yang berpaling dari orang tua, enggak hormat sama orang tua gitu ya. Kurang ajar sama orang tua. Saudara-saudara, mungkin begitu demikianlah sikap saya atau sikap setiap kita orang percaya di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, tiap hari seharusnya menjadi masa-masa Advent buat kita. Setiap minggu, setiap hari Rabu, setiap kali kita datang kepada Tuhan, itu adalah panggilan untuk kita bertobat. Dan kita bisa kemudian berpaling dari setiap durhaka kita. Hati kita disetel lagi gitu ya, disetem lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Kita buang itu dan kita datang kembali kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, maka hati dan roh kita diperbaharui. Nah itu ya, di-renew saudara, dikembalikan lagi, diperbaharui lagi, dipulihkan lagi saudara. Saudara, kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita tidak ke gereja. Bagaimana kalau kita tidak baca Alkitab setiap hari? Bagaimana kalau kita tidak berdoa tiap hari, saudara? Apa jadinya hati kita? Apa jadinya hidup kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Maka saudara, kalau gitar pasti nggak bisa dipakai lagi, nggak di stem saudara, putus, dimainin langsung putus semua senarnya. Itu juga udah keras, sekeras-kerasnya nggak bisa lagi dipakai. Saudara, jangan demikian. Tapi tiap-tiap hari kita datang kepada Tuhan, sehingga hati kita itu diperbaharui terus saudara. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian, maka Tuhan berkata bertobatlah supaya kita hidup. So kita memiliki hidup itu. Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita.
Dan biarlah di masa-masa Advent ini, dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara alami saat ini, bertobat. Bertobatlah, berpaling dari segala durhakamu, dan kemudian buang semuanya itu. Jangan dipegang terus, saudara. Dosa dipegang terus, dosa dilakukan terus. Buang itu dan bertobatlah. Datang kepada Tuhan. Dia akan perbaharui hati kita. Dia akan perbaharui roh kita. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memperbaharui kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di jalan apa engkau berada saat ini? Kemana langkah kakimu pergi? Kemana hatimu terarah? Apakah engkau sedang menghadap kepada Tuhan? Ataukah engkau sedang melakukan hal yang durhaka di hadapan Tuhan dan menjauh dari hadapan Tuhan? Hari ini adalah panggilan pertobatan bagi setiap kita. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan dan bertobatlah kembali kepadanya. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini atau kami yang di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah di momen-momen menjelang Natal, kami boleh datang kepada Tuhan kembali. Dan hati kami boleh kembali diperbaharui oleh Tuhan. Roh kami diperbaharui oleh Tuhan. Kami yang selama ini padam, kami yang selama ini redup, Tuhan, Engkau perbaharui kami. Supaya kami berkobar-kobar kembali di dalam Tuhan. Supaya kami tidak menyalahkan situasi. Supaya kami tidak menyalahkan orang lain di sekeliling kami. Tetapi kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau, Tuhan. Uji kami. Cobalah kami, ya Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Tuhan? Setiap kali kami datang kepada Engkau membaca firman Tuhan, mendengar suara-Mu hari ini, malam ini Tuhan. Roh Kudus yang menguji hati kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara baik yang di rumah dan juga saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saudara-saudara doakan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Baik saya dan suami, penginjil Nathanael. Doakan juga untuk penginjil Bobby dan Tuti. Saudara-saudara kami tiap kali memberitakan pertobatan melalui firman Tuhan, bukan? Saudara kami perlu didoakan oleh saudara-saudara semua. Agar supaya kami tidak seperti orang Farisi, orang Saduki. Yang seperti kubur yang dilapisi kapur putih. Tetapi di dalamnya tulang belulang dan kematian. Supaya kami pun diberikan hati yang bertobat tiap hari. Supaya kami pun dekat dengan Tuhan. Saudara tolong doakan kami dan sebutkan nama kami di dalam doa setiap saudara-saudara yang saat ini menyaksikan dan ikut berdoa bersama. Doakanlah kami saat ini dan kami akan berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa Tuhan. Untuk jemaat Tuhan, Tuhan tolong kami. Bawa kami di dalam pertobatan yang sejati kepada Engkau. Sehingga Tuhan hati kami terus Tuhan merindukan Engkau lewat firman, lewat doa. Tuhan, apa jadinya kami kalau kami tidak mendengar firman Tuhan? Apa jadinya kami kalau kami tidak berdoa kepada Engkau? Apa jadinya Tuhan umat-Mu kalau kami berhenti memanggil nama Tuhan? Kalau kami berhenti mendengar suara Tuhan dan tidak lagi beribadah kepada Engkau?
Tuhan, di momen Natal ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Jamah mereka, perbaharui hati dan roh, supaya sungguh Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh bertobat tiap-tiap hari di hadapan Tuhan. Dengan itu kami boleh peka akan suara Tuhan. Kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Saling menegur satu dengan yang lain. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah umat-Mu dan perbaharuilah kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami di malam hari ini. Khususnya bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Amin. Baktian doa malam kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.